Baik, atur nuhun, jazakumullah khair. Ibu silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik pada diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan oleh Allah. Juga berlaku sabar jika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya ngedoain ibu-ibu semuanya insya Allah solihah, baik hati, dermawan. Pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah setelah 2 tahun kita nggak berjumpa, hari ini Allah pertemukan di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, bersama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mempelajari ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Seperti ibu ungkapan itu, gimana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Dulu guru-guru kita ngajarin kita, ngingetin kita, hormati gurumu, sayangilah teman, itulah tandanya kau murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Artinya kebaikan dibalas dengan yang lebih baik.
Karena Nabi mengajarkan kepada kita yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita menyatakan dan mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu Ibu, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan, bantuan, pertolongan kepada orang lain, nggak mau menyakiti, merugikan orang lain. Insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya kenapa? Kenapa ya kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Saya ulangi, kenapa ya kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya belum kompak nih aminnya ini. Saya ulangi, kenapa ya kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, baikin ilmu. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua. Ibadahnya lancar. Tambah sabar. Tambah sabar. Insya Allah. Makin bersyukur. Yakin sudah gak marah-marah lagi? Hah? Gak janji? Oh gak janji? Masih Insya Allah. Tanggal berapa? Ibu-ibu marah-marah dari malaikat atau dari syaitan? Berarti kalau lagi marah-marah lagi Nauzubillah min dzalik. Ibu, dari ngaji ke ngaji itu mestinya menjadikan kita lebih baik. Untuk apa? Kalau hanya ngaji tapi nggak ada perubahan sikap, berarti belum bermanfaat. Yuk kita baca hadis Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik, mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ibu jangan berangkat ke majelis ilmu kalau nggak ikhlas karena Allah. Jadi menuntut ilmu
sholat, doa, zikir, istighfar, berbuat semua kebaikan, pastikan harus ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Allah cinta orang yang amalnya, ibadahnya hanya karena Allah. Kalau ibu datang ke sini, nggak enak di rumah, cuma sendiri, teman-teman pada ngaji, nanti dapatnya cuma capek. Ibu tahu nggak tiketnya menuntut ilmu itu apa? Tiketnya menuntut ilmu apa? Bagi ibu-ibu yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Nggak ngomong bayar sendiri. Jadi tiketnya menuntut ilmu ada 2. Apa itu? Yang pertama ikhlas itu semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Nggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, juga nggak jadi sedih karena hinaan cercaan orang lain. Karena keridhaan Allah yang dia cari. Ibu kalau hidup hanya cari pandangan manusia biar dipuji disanding manusia, capek bu. Nggak ada manfaatnya, nggak berpahala. Kullu amalin mardudun, amal itu akan ditolak oleh Allah kalau nggak ikhlas. Maka pastikan kita datang ke majelis ilmu, termasuk kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah semesta alam. Ibu ngasih teman, sahabat, saudara, tetangga, berdoa, berzikir, istighfar, semua kebaikan yang kita lakukan pastikan hanya keridhaan Allah. Cuman kalau di dalam majelis ilmu tiketnya 1, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu fokus dan perhatian untuk memahami apa ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Kenapa? Jangan sampai ustadznya ceramah, dia juga ceramah sendiri. Ada nggak bu, yang ustadznya ceramah, dia ceramah sendiri? Kurang dengar kayaknya. Gimana dia mau dapat ilmu yang bermanfaat? Bukankah kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Datang ke majelis ilmu, ustadznya ngasih ilmu, mendirikan penjelasan, dia ceramah sendiri. Ya, walaupun dia tak bertahun-tahun ngaji, gak akan dapat ilmu. Kalau namanya nuntut ilmu ya fokus. Iya tak? Alhamdulillah di sini ibu-ibu ini adalah wanita-wanita yang salihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Baik ibu, jadi hari ini kita akan kaji amalan-amalan untuk menggapai surga. Ibu, ketika disebut surga harus langsung terpikir, langsung masukkan dalam qalbu ibu, apa? Surga itu adanya setelah kita mati, adanya di akhirat nanti. Surga itu gimana? Gambarannya surga itu secara umum kan ma'ainun ra'at, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, tetapi juga belum pernah terbayang dalam qalbu. Jadi kalau gambaran-gambaran dunia ini ibu pernah melihat yang namanya rumah bagus, kendaraan bagus, orang punya kekayaan, orang punya serba kecukupan ini dan itu nggak ada apa-apanya. Berapa banyak orang yang kaya waktu menikah, ya Allah, megah mewah besar-besaran, hanya beberapa hari, beberapa bulan atau sampai hanya beberapa tahun cerai. Ada nggak? Berarti bukan karena ekonomi kebahagiaan itu. Memang salah satu yang menjadi penopang kebahagiaan adalah dengan harta, tapi bukan harta segala-galanya. Ya, ibu pakai jam nih contohnya. Ibu pakai jam
Yang 2 juta dengan yang 200 juta itu sama waktunya Bu. Gak karena pakai jam yang 200 juta terus sholatnya lebih cepat gitu. Ya kan? Yang penting mensyukuri yang ada Bu. Punya suami ganteng alhamdulillah. Punya suami enggak? Bu, orang tuh kalau bersyukur barokah. Apa kata Nabi? Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qaniyah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu apa? Nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum artinya menerima apa adanya. Makan pakai tahu tempe alhamdulillah. Yang penting enggak tiap hari. Betul. Sebab Bu, kalau makan pakai tahu tempe tiap hari itu bisa mengakibatkan darah tinggi loh Bu. Iya. Ini lagi. Jadi surga itu tempat kemegahan, kemewahan, kemuliaan, kebaikan, tempat terbaik, tempat yang terindah, tempat yang diberkahi, dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya yang memasuki orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berdermawan, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang mengesahkan mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, orang-orang yang tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Sebaliknya, ketika disebut neraka itu tempat yang menjijikkan, mengerikan, tempat yang dilaknat oleh Allah, tempat penyiksaan, bau yang sangat bau, buruk yang sangat buruk. Penghuninya juga orang-orang yang nggak baik, orang yang sombong, orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang syirik, orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili karyang. Pokoknya yang jelek-jelek memang tempatnya di neraka. Makanya apa Bu? Allah benci kepada orang yang sombong. Meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran, tampak pakaiannya, dirinya nampak baik dipandang orang, tapi kalau dia memiliki sifat sombong, tetap dibenci Allah, kecuali dia mau taubatan nasuha, mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah, mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Nih Bu, contohnya sombong itu bisa bentuknya keguyon, lelucon, candaan, gurau-gurau. Contohnya nih, ibu ini habis pulang kajian ini, habis pulang taklim ini, begitu pulang ketemu tetangga disapa, dari mana? Yang ngaji lah taklim lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Naudzubillah itu contoh sombong, nggak boleh dilakukan. Ibu dari ngaji ini mestinya membawa ketenangan hati sampai rumah, yang di rumah juga merasakan keberkahan ilmu yang didapat. Jangan sampai ibu begitu sampai rumah bilang sama suaminya, bilang apa? Kamu ngapain aja tadi aku waktu ngaji? Molor mulu. Nggak boleh. Meskinya begitu datang, assalamualaikum, Pak, maafin ya Pak ya. Kalau ngajinya agak lama, mohon maaf ya Pak ya. Suami seneng Bu. Kok ini masih kotor aja? Tadi aku berangkat kotor, sekarang kotor, malah tambah kotor. Ada nggak istrinya kayak gitu? Mana orangnya? Segera istighfar, nggak boleh seperti itu. Ya sudah, kalau rumahnya, makanya apa? Mau berangkat ngaji itu rapi dulu, ya. Setelah rapi semua, izin sama suami, Pak, apa redokan aku ngaji? Ya. Insya Allah berkah ilmunya, insya Allah hatinya akan lembut. Kan ibu tahu tentang wanita yang salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Maka dunia itu bagikan perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Gimana Bu ungkapan tentang wanita yang salihah? Kan ungkapan tentang istri yang salihah, wanita yang salihah itu kan sangat sahdu dan menyentuh kan?
Gimana ungkapan tentang istri yang solihah? Gimana Bu? Kalau kata Nabi, istri yang soleh itu dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah, ya, bisa menjaga aib dirinya dan keluarganya, dia tidak mengumbar auratnya, dia sabar, dia mendoakan suaminya, ya, dia tetap jaga ibadahnya. Kan istri yang soleh seperti itu. Ada juga ungkapan yang menarik tentang istri yang solihah, sangat sahdu dan menyentuh. Gimana itu? Gimana? Masa nggak tahu sih? Masya Allah. Setiap keindahan dunia hanya istri. Saya cukup. Ibu, saudara muslimah, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa amalan-amalan untuk menggapai surga? Yang pertama ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar. Rumornya kan begitu ya. Jadi amalan-amalan untuk menggapai surga itu yang pertama Nabi menyatakan ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Ada yang tahu artinya? Kelihatannya bukan orang Arab nih ya. Jadi Bu, artinya ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Ini kuncinya. Siapapun yang betul-betul menginginkan surganya Allah, maka yang pertama ini harus dia punya, harus dia miliki, harus dia lakukan. Kalau enggak, yang lainnya enggak ada maknanya. Apa itu? Jadi kalau amalan untuk menggapai surga, yang pertama apa? Wajib beribadah kepada Allah, ya, atau beribadah kepada Allah, mengesahkannya, ya, beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ulangi Gus, ya. Beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Abada atau ibadah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada, ya. Jadi apa Bu? Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia apa? Betul-betul beribadah kepada Allah, mentauhidkan, mengisahkannya, tidak syirik. Bu, contohnya syirik itu lebih mencintai selain Allah. Cinta suami, cinta istri, cinta anak, orang tua boleh-boleh saja. Tapi nggak boleh kita berlebihan mencintainya sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Bu, cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat itu selalu dikaitkan. Ini contohnya, ibu-ibu ada loh yang ngaku muslimah tapi dengar azan kaget, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, udah azan. Ada nggak yang kayak gitu? Istighfar Bu, istighfar. Ya kalau bilang gitu terus ambil air wudhu sholat sih nggak apa-apa. Cuma diem aja Bu. Ada lagi yang lebih parah Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu untuk sholat, enggak. Malah keluar rumah nungguin tetangganya bilang, Pak, Jeng sekarang ada cepet ya Jeng ya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min. Alhamdulillah ibu yang ada di sini, alhamdulillah sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak. Dulu waktu belum ngaji, alhamdulillah sekarang sudah berubah Ustaz, sudah nggak lagi.
Nih saya contohkan, jika betul-betul kita cinta kepada Allah, kalau ntar lagi nih 5 menit lagi, 10 menit lagi adzan, maka cepat-cepat dia ambil air wudhu, menyiapkan diri. Begitu adzan dia berdoa, setelah doa, kalau dia mau sholat qobliyah, dia sholat qobliyah. Kalau enggak, yang enggak cinta kepada Allah, yang belum dikatakan benar cintanya kepada Allah apa? Udah tahu 5-10 menit lagi adzan, malah marut-marut, ngopes-ngopesin ikan, malah ngulek-ngulek, malah mau goreng, malah mau ngerebus-ngerebus, malah mau nyuci-nyuci segala. Ada nggak yang kayak gitu? Istighfar bu, istighfar. Itu namanya kecintaannya belum. Ada. Karena panggilan azan adalah panggilan dari Allah Subhanahu. Jadi siapa yang menginginkan surganya Allah, wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Dari ucapan tidak boleh. Banyak loh bu yang dari ucapan ini syirik. Contohnya, kebetulan. Tidak boleh mengatakan kebetulan. Qadar Allah. Kita punya rencana macam apapun bu, jika Allah nggak kehendaki nggak terjadi bu. Ya. Untung ada saya, nggak boleh. Ini selain ucapan sombong juga ucapan syirik. Contohnya berobat, ya. Kalau nggak diobatin sama dokter itu, udah mati kali. Enggak. Yang punya kematian, yang punya nyawa, yang punya kehidupan adalah kalau nggak kerja di sana mungkin sampai sekarang nggak bisa punya apa-apa. Nggak boleh. Yang kasih rezeki Allah. Ini contohnya rezeki bu. Anggap ini roti kue. Begitu ibu mau makan, udah ibu pegang nih. Begitu ibu mau makan, anaknya, cucunya minta, ibu kasih nggak? Berarti rezeki siapa? Padahal sudah kita pegang. Memang bukan rezeki kita kok. Ya kan? Makanya jadi orang tua, tunjukkan keceriaan hidup, sandarkan kepada Allah. Jangan disengut terus, jangan iri terus pemberian orang. Lihat orang ini iri, lihat orang itu iri. Seuzon, curiga. Ada kan yang gitu bu? Ini contoh, mohon maaf nih, di majelis ilmu aja bisa merusak hati, ngegerus dia. Di majelis ilmu ngegerus. Ada teman, dia tuh pakainya norak banget gitu. Itu hatinya kotor. Emang kenapa? Dia beli-beli sendiri, pakai duit-duitnya sendiri, dia suka dengan warna itu. Wah kamu kepo banget. Ya nggak? Nggak usah gitu, itu merusak hati, manfaatnya nggak ada. Ya, apalagi ibu, mohon maaf ya, ibu ngomentarin fisiknya temennya. Ada unsur menghina, sama saja menghina Allah. Ya, hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Yang penting fungsinya. Bu, orang tuh bu ya, kalau pandai bersyukur kepada Allah, banyak berzikir, banyak menyebut Allah, dia nyaman, nggak usah urusan orang lain, urusan orang lain. Ini saya contohkan, orang tuh kalau hatinya kotor, tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Makanya jiwanya nggak pernah nyaman, ya, nggak menunjukkan keceriaan. Kalau orang beriman itu kan ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya Allah, aku senang banget ketemu. Masya Allah. Kan enak bu. Assalamualaikum, salam. Mana kabar? Baik. Kemana? Depan, di mana? Belakang. Orang ngaji itu tunjukkan aura yang positif. Jangan pernah sangka buruk sama orang. Jangan pernah iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Belum tentu kalau kita diberi seperti itu kita bisa bersyukur. Makanya apa? Yang pakai mobil, alhamdulillah saya pakai mobil. Tetangga pakai motor, yang pakai motor alhamdulillah saya pakai motor. Tetangga naik sepeda, yang naik sepeda alhamdulillah saya naik sepeda. Tetangga jalan kaki, yang jalan kaki alhamdulillah saya jalan kaki sehat. Itu tetangga sakit stroke. Yang sakit stroke alhamdulillah cuma sakit stroke masih bisa zikir istighfar, masih bisa doa, masih bisa baca Quran, masih bisa sholat. Itu tetangga kemarin mati nggak balik lagi. Jadi dunia itu melihat yang di bawahnya. Nggak usah usil mikirin orang.
nggak usah mikirin kerudungnya warna apa, badannya gemuk atau kurus. Yang penting dia ibadah, yang penting dia sehat. Kalau kita ngomongin orang, Bu, ya, suka ngomongin orang, iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain, itu nggak tahu nggak, rusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Nauzubillah nih, nggak enak, lihat wajahnya aja nggak enak tuh lihat. Tapi kalau orang tuh dengan kenyamanan, assalamualaikum, waalaikumsalam, memang rezeki kita segini, ya nggak? Masa sudah ngaji ngomongin orang, waktu berangkat ngaji ngomongin orang, di tempat pengajian ngomongin orang, pulang ngaji ngomongin. Mudah-mudahan aja umurnya panjang, bisa tobat ya, masya Allah. Ini yang pertama, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka wajib birrul walidain. Birrul walidain itu apa, Bu? Berbakti kepada orang tua. Bu, kata-kata birrul walidain ternyata menurut saya nih, bukan hanya sekedar berbuat baik, bukan hanya maknanya berbakti, tapi lebih dari itu menurut saya nih, birrul walidain itu artinya apa? Membahagiakan orang tua. Kira-kira ibu-ibu sudah membahagiakan orang tua ibu atau belum? Ya Allah, sampai seumur gini belum. Berarti ibu egois banget dong selama ini, hanya mikirin diri sendiri. Ibu kira-kira tiap bulan kirim uang untuk orang tua nggak, Bu? Doa mah nggak usah diomong. Ya sabar. Bu, kalau doa itu sudah pasti. Tetapi pikirkan, aduh emakku tuh senengnya kayaknya ya kerudung yang warna ini. Emakku itu kayaknya seneng makan yang ini. Pikirkan. Ngomong sama suami, Pak, udah lama kita nggak ngasih emak. Pantar kalau ada rezeki kita kasih emak ya, Bu, ya Pak ya. Itu ibu memikirkan. Walaupun orang tua kita nggak minta, Bu, bila perlu ada rezeki, biar rezeki kita ini diberkahi oleh Allah, berikan ke orang tua kita. Kenapa? Ridha Allah fi ridhal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Jika Allah sudah meridai yang banyak, Allah akan berikan surga pada hamba itu. Ibu ngerti? Mohon maaf. Rasulullah SAW bersabda, ngeri loh, rogiba anfun, sampai 3 kali. Sungguh celaka itu anak, sungguh celaka itu anak, sungguh celaka itu anak. Maksudnya anak yang durhaka, diberi kekayaan, kelebihan, kepandaian, kecukupan oleh Allah, tapi dia lupa akan kebaikan orang tuanya. Dia nggak peduli dengan keadaan orang tuanya. Kalau sampai orang tuanya marah, sampai orang tuanya nggak ridho, apa Bu nih ngerinya, Bu? Sholatnya, doanya, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Jadi kalau akibat durhaka kepada orang tua itu, sholatnya, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Ada aja masalah. Tak dari anaknya, tak dari kerjaannya, tak dari bisnisnya, tak dari apa yang lainnya. Karena nggak diberkahi oleh Allah, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup, Pak. Walaupun dia ada di tempat pengajian, walaupun di mana tempat, jiwanya nggak tenang, Bu. Mungkin selama ini kita belum bakti sama orang tua kita. Makanya minta maaf kepada orang tua kita, minta didoakan, minta keikhlasannya agar hidup kita berkah. Lihat, Bu, di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke-23 24, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah, tentunya mengisahkan, mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian apa? Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik, berbakti, berusaha membahagiakan orang tuanya.
Bu, saya lanjutkan ya, saya ulangi. Jadi anak yang durhaka kepada orang tua itu satu, ibadahnya, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kalau sampai orang tuanya murka, orang tuanya nggak ridho. Yang kedua, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Yang ketiga, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Naudzubillah min. Dan yang keempat, dia akan mendapatkan azab kubur. Dah, ibu pilih yang mana? Kalau nggak semuanya, masih ada kesempatan. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal. Nih, ibu yang terbaik. Jelas doa tiap hari. Kalau saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal dengan 6 hal. Ya, boleh? Ibu simak ya, ibu simak ya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tuaku, bapak dan ibu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tuaku, bapak dan ibu. Terimalah amal kebaikan ibadahnya. Berikanlah nikmat kubur atasnya. Jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Ya, jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Ulangi, ya Allah ya Rahman Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa ibu bapakku atau kedua orang tuaku. Terimalah amal kebaikan ibadahnya. Berikanlah nikmat kubur atasnya. Jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Dan jadikanlah kematiannya baik husnul khatimah. Satu lagi, dan tempatkanlah di sisimu di tempat yang mulia. Anak yang sering mendoakan orang tuanya, masya Allah, berkah hidupnya, akan dimudahkan dalam perjalanannya, dijauhkan dari keburukan dan bidah, insya Allah. Kalau orang tuanya sudah meninggal, bu ini mohon maaf nih, ada kotak infak, masukkan nih, ada kotak infak. Bismillah, ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Cukup ibu mencantolkan tadi, Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Ibu satu keluarga dapat pahalanya, kedua orang tua ibu dapat pahalanya. Baik orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Jadi nggak nunggu orang tua kita sudah meninggal. Kenapa? Belum tentu orang tuanya meninggal lebih dulu. Berapa banyak anaknya lebih dulu meninggalnya daripada orang tuanya, ya kan? Tuh, prakteknya Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Ya, kalau nggak usah disebutkan baik yang masih hidup atau meninggal, dengan sebutkan itu aja. Tapi peruntukannya baik orang tua kita yang masih hidup atau yang apalagi yang sudah meninggal. Nggak mungkin 2000 perak, bu, nggak mungkin. Ya nggak? Masa 2000 perak? Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya ya Allah dan kedua orang tua saya. 2000 perak ya Allah, bu. Ya yang agak pantas lah. Ya kalau ibu nggak bisa 5.000 ya 10.000 kan gitu ya. Paham ya? Jadi kemarin-kemarin yang punya nih, mohon maaf, ibu harus banyak istighfar. Ibu mungkin tanpa sadar sering yang ngejelekin orang tua ibu. Enak ya lu orang tuanya baik, kayak mamaku tuh kayak cerewet error, dasar mama. Ada nggak yang pernah bilang gitu? Istighfar bu, nggak boleh lagi. Lagian kalau sakit ibu sendiri yang susah. Nggak boleh ngomongin begitu, jelek-jelekin orang tuanya. Ada kan yang kayak gitu? Mana orangnya? Terus ngaji untuk apa? Kalau ada yang jelek temennya, jelekin orang tuanya, nggak boleh kok. Ngomongin orang tua nggak boleh. Istighfar. Gitu. Jangan belum nggak separah orang tua gue parah banget malah gitu. Alhamdulillah nih. Ini kebiasaan yang jelek ini. Itu keseharian tanpa kita sadari. Mohon maaf nih, termasuk ke anak. Hati-hati. Kenapa anak kita kok sulit diatur misalkan? Kok belum nurut sampai hari ini? Mungkin gara-gara ucapan ibu menjadi doa. Contohnya nih, mohon maaf, ingat ibu. Contohnya tanpa ibu sadari ibu bilang gini, "Pok, enak ya, anaknya baik-baik pengertian."
nggak kayak anakku payah error. Ada nggak orang tua yang bilang kayak gitu? Hati-hati, kalau itu diaminkan oleh malaikat menjadi doa ibu, makanya anaknya sulit diatur. Tanpa ibu sadari, nggak boleh seperti itu ibu. Ya, J apa J? Panggil anaknya, sini Bulan, sini anak Soli ya Bunga, ya Allah anak Soli, gitu. Nih penting lagi, Bu saya ingatkan, ibu jangan terlalu berkasar-kasar sama anak. Jangan pilih kasih sayang anak ini, sayang anak itu, pilih jangan. Jangan keras-keras, jangan kasar-kasar, jangan pilih kasih, apalagi sampai membentak-bentak sama anak berlebihan. Hati-hati Bu. Kenapa? Karena kita nggak tahu Bu. Karena kita nggak tahu di usia tua kita nanti kita berlabuh dengan anak yang mana. Betul? Jadi mulai hari ini kebiasaan-kebiasaan seperti itu dirubah. Ini ada anaknya yang sudah agak sukses, ya Allah disayang-sayang, disanjung-sanjung terus. Anak yang satunya kayaknya diremehkan, nggak boleh Bu. Boleh jadi nanti di usia tua ibu ikut dengan anak yang ini, ya nggak? Semuanya anak adalah baik titipan Allah, harus kita sayangi. Toh kalau ada yang kurang baik, memang itu ujian bagi diri kita. Kita memang harus sabar, biar kita nggak lupa diri. Kalau anaknya baik semua, ada yang tanpa ada masalah, mungkin kita malah lupa diri nanti bisa-bisa. Iya kan? Jadi mulai hari ini praktekkan ilmunya itu ya. Jangan lagi kalau kumpul-kumpul ngomongin orang. Ibu kalau mau gosip ngomongin orang, itu sama saja ibu menukar dosa. Ya, pahala ibu kirim ke orang itu, dosa orang itu ibu ya pindahkan ke diri ibu. Nauzubillah dzalik. Jangan seperti itu. Jadi amalan untuk menggapai surga ya